Halo minasan, ya balik lagi sama aku. Mungkin sekarang aku pengen bikin vlog. Ya, temanin aku prepare mau kerja sampai aku pulang kerja. Tapi pas kerja mungkin nggak bisa ngevlog ya. Itu orang gila aja bisa ngevlog kalau pas kerja. Sebenarnya aku nggak setiap hari sih bangun pagi ini, cuma kebetulan dia bangun pagi. Biasanya aku bangun pas sebelum banget kerja, karena sekarang aku kerja dari jam 11. Biasanya aku bangun jam setengah 10. Sekarang kemudian aku bangunnya di jam 7 anjay, jam 7 lebih 7 menit. Ini maaf banget aku baru bangun. Jadi mari kita siap-siap bersih-bersih dulu lah. Yeah. Ya begitulah. Just kita sudah bersih-bersih, udah beres. Ini kenapa orang baru bangun rambutnya bisa rapi ini ya? Hal yang biasanya aku lakuin pas baru bangun kalau kerja itu sebenarnya siap-siapin bento. Cuman sekarang karena hari ini bangunnya lebih cepat, masa juga buat mungkin makan pagi mungkin ya. Untuk pisahnya let's go, kita siap-siap bento. Yos, aku udah ngambil bentonya. Inilah bentoku ya, emang keren sih kelihatannya. Ini hadiah dari pacarku. Jadi bentukannya tuh kayak gini. Nah, dia tuh tingkat gitu loh. Jadi makanan kalau di musim panas dia nggak jadi busuk gitu loh. Karena dia pakai tempat ini buat lauk sama buat nasi. Ya nasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mari siap-siap. Aku itu biasanya masukin nasi itu sekitar 200 gram. Kenapa? Defisit kalori. Hidupnya mau ribet amat ya. Sebenarnya hidup itu penting. Ini kayaknya suaraku bakal kecil banget sih kedengeran di video, karena masih pagi, nggak bisa ribut-ribut. Kalau tinggal di apartemen tuh udah pasti nggak bisa ribut-ribut lah. Nggak bisa ribut, dan jangan coba bikin keributan lah. Kita tinggal di negara orang, kita harus menghargai adat istiadat dan budayanya. Begitulah guys. Oke, nasi sudah siap. Let's go. Kita kalau aku hari bukan sehari ini. Sebenarnya kalau aku masak itu buat jatah 3 hari. Jadi satu box ini, satu menu ini memang bakal bosan banget. Ini kali ini setelah aku isinya telur dan ayam. Jadi aku sekali masak itu untuk 3 hari. Ya, kita 3 hari waktu. Kenapa? Karena saya malas. Ini kayaknya nggak kelihatan deh. Nggak kelihatan, pokoknya ini mulai. Ini kita akan bantisin. Yos, inilah penampakan kalau aku siap-siap. Memang berantakan banget sih sebenarnya. Jadi kalau sudah selesai, tutup mana tutup. Ini dia, bentar. Yus. Oke. Siap apa lagi ya, karena bangunnya terlalu pagi biar bingung mau aktivitas mau kayak apa gitu. Oh ya guys, jadi sebenarnya air di Jepang itu boleh diminum langsung, cuman kayaknya ini susah dilihat deh. Begini lebih gampang. Mungkin ini lebih gampang kayak gini. Terusin dulu lah. Oke. Jadi sebenarnya air di Jepang itu boleh diminum langsung, cuman ada unsur logamnya itu sebenarnya nggak bagus gitu. Unsur logam tuh kayak nggak bagus buat apa gitu lah. Mungkin aku dengar dari bukan teman sih, dari kanggosi, sebutnya kanggosi apa ya, ya pokoknya ya dari nurse yang dulu tempat aku kerja di Okayama. Kalau kalian mau minum air di Jepang secara langsung itu sebenarnya boleh aja, cuman lebih baik ada filter kayak gini
untuk nyaring unsur logamnya itu gitu. Jadi di sini tuh ada filter kayak modelannya tuh kayak gini. Bentar, sudah banget kan. Nah, kayak gini. Jadi unsur logamnya tuh bakal kesaring di sini gitu. Jadi kalian minum tuh air pure, air yang bisa diminum gitu loh, bukan yang setengah-setengah gitu. Sebenarnya pada dasarnya boleh diminum ya, boleh diminum kita, cuman unsur logam itu nggak bagus buat tubuh kita gitu loh, ya gampang gitu. So itu dia, kita udah prepare bento, kita bakal melakukan kegiatan lainnya, yaitu adalah apa ya, kita bakal masak nasi kayaknya sih. Nasinya sedikit, nasinya lagi dikit. Kita nanti nggak bisa makan malam, nanti kita nggak bisa makan malam, kita bingung, kita kelaparan, kita bisa mati guys. Sebenarnya itu kalau di Jepang itu nggak seenak yang banyak orang pikirkan gitu. Dengan gajinya yang besar dan dengan kehidupannya katanya enak gitu. Kalau di sosial media orang bilangnya enak. Kalau misalkan kalian udah jalani 2 tahun atau 3 tahun mungkin itu udah fasenya kayak ada rasa gak nyaman atau apa sih istilahnya, homesick lah istilahnya, jadi pengen pulang gitu. Jadi rasa Jepang itu gak terlalu, ya biasa aja gitu. Tapi ya memang benar, waktu awal-awal ke Jepang tuh kayaknya memang jatuh cinta banget sama negara ini. Kayak maksudnya bukan, sekarang udah gak jatuh cinta, maksudnya kayak wah ini negara memang udah kayak mimpi gitu misalnya. Bukan misalnya sih, yang bener gitu. Jadi kayak suka banget gitu lihat negara ini. Sampai bahkan awal-awal aku baru sampai Jepang, aku tuh ngabisin uang hampir 8.000 yen cuma untuk judo hanbaiki. 8.000 yen habis cuma buat judo hanbaiki waktu pertama kali datang ke Jepang itu di Okayama. Jadi ya sebenarnya itu nggak bagus, aku nggak sarankan buat kalian ngabisin uang buat judo hanbaiki doang 800.000. Jadi ya stop, jangan lakukan itu. Nah di awal aku masuk Jepang tuh kayak gitu. Jadi ada judo hanbaiki apapun, ada vending mesin apapun aku sentuh tuh. Ada vending mesin jajan aku beli, ada vending mesin minuman aku beli, ada vending mesin, bahkan waktu itu ada vending mesin buat umpan pancingan pun aku beli. Karena nggak bagus, cuma ya begitulah. Lanjut masalah sih. Terus karena bento sudah jadi dari masak nasi, jadi pekerjaan aku tuh sebenarnya udah hampir selesai. Sekarang tinggal cuci muka. Kurang lebih seperti inilah ukurannya buat mesin cuci, kamar mandi, dan toilet. Ya sempit, tapi ya wah gimana lagi. Semoga nanti tahun depan udah bisa pindah apa tuh, kita cari yang lebih luas. Oke, mau cuci muka dulu. Itu buka guys ya. Yes, udah cuci muka, sekarang kita bakal prepare guys. Anjir, mataku cok di sini tuh kayak apa sih, monomora bintitan sini, kalau dipegang sakit banget ya. Pokoknya kayak itulah. Jadi kita bakal siap-siap sekarang buat apa ya, bangun terlalu pagi jadi bingung mau ngapain. Oke lah, kita pindah ke tempat lain. Oke, welcome back. Ini kita akan masukin bentonya seperti biasa. Bentonya udah selesai disiapin, jadi sekarang kita bakal masukin ke dalam tas. Ya semua orang juga bakal tahu kayak gitu, kalau bento udah bisa masukin dalam tas, kita bawa kerja gitu. Itu sebenarnya hal-hal basic yang tidak perlu diberitahu dalam vlog gitu. Udah tunjukin aja gitu, nggak usah ngomong gitu, orang juga tahu gitu. Ujung-ujungnya bakal dibawa kerja gitu. Sudah selesai. Ini terlalu rajin sih pagi. Mungkin aku bakal terus mulai rutinsku kayak gini. Kalau aku kerja pagi bangun lebih pagi, kalau aku kerja siang bangun pagi, kalau aku kerja malam itu nggak mungkin sih bangun pagi. Itu gila sih kalau bangun pagi mah, karena kita bakal nginep di Shisetsu. Jadi kalau bisa jangan bangun terlalu pagi, karena kita bakal begadang di tempat kerja gitu loh. Ya mungkin aku bakal vlog simpel aja sebelum kerja dan pulang setelah kerja, bagaimana keadaanku. Kayak apa ya, kayak Japan Survivor itu anjir, isinya kayak gimana keadaanku.
Ya kurang lebih pokoknya seperti itu vlog hari ini. Ya namanya tetap mood vlog, pas aja moodku lagi bagus makanya vlognya. Kemarin aku upload, sekarang aku upload lagi. Mungkin besok aku bakal upload lagi dan terus seterusnya. Bukan daily ya maksudnya, ya bukan besok banget sih istilahnya, next day-nya gitu. Nggak terlalu jauh kayak sebelum itu ya. Bahkan video yang di Okayama itu 6 bulan yang lalu gitu. Jadi selama 6 bulan tuh mau bikin video sama sekali itu moodku memang udah ya begitulah. Oke, di sini semua sudah selesai, semua udah beres, kasur sudah rapi, sudah tidak ada kerjaan lagi. Jadi kita ngobrol dengan Hika-chan. Hika-chan, irai ne. Nanji ni iku no? 8時40分だね。そろそろだね。今7時30分だよ。あと1時間。だってかちゃんがマイクするのがもう1時間かかるもん。Oh, what the? Jadi begitulah kehidupanku selama di Jepang. Cuma kerja, pulang, habis itu belajar walaupun sedikit, habis itu video call, nonton TV, ya kadang main game, habis itu coding, belajar, kerja, makan, mandi, tidur, video call, makan, kerja, mandi, tidur, video call, belajar, coding. Jadi kurang lebih seperti itu kehidupannya. Ya, sebenarnya aku juga nggak tahu bakal jadinya kayak gimana. Tapi yang jelas persiapan kerja itu kita adalah kita minum air. Oh my god, aku bener-bener lupa harus mau ngapain tuh. Makanan sudah siap, baju sudah siap, baju tinggal pakai. Sedangkan sekarang jam 7:30. Dan kalau sekarang prepare baju pun mau siap-siap kayak mau berangkat itu udah nanti jam 8 nggak sengaja berangkat, nanti itu bahaya juga tuh. Dan sementara vlognya kita stop dulu sampai sini, nanti bakal aku lanjutin lagi sebelum aku berangkat. Alright guys, jadi kita udah, gue nggak ada apa-apain sih, jadi sebenarnya sih gue tuh tidur lagi bentar dan pacar gue juga udah kerja, ya udah jadi gue tadi tidur sebentar, sekarang 30 menit. Jadi sekarang kita bakal buat makan pagi sambil nunggu nasi dari matang itu. Kita bakal masak gendang dan malah kita buat makan pagi. Sekarang jam 8.40, jadi nice kalau kita bikin makan pagi sekarang. Let's go. Oh ya, sebenarnya banyak hal yang bikin aku shock semenjak pindah ke Shizuoka itu, terutama sampah di Shizuoka itu dan di Hikayama itu. Sampah yang di Shizuoka itu jauh lebih ketat. Kayak sampah setiap apa namanya, ada sampah bakar, sampah yang bisa daur ulang, sampah kaleng, botol kaca, botol plastik itu benar-benar pure semua dipisah. Dan yang paling susah itu yang di daur ulang, itu kayak plastik-plastik yang bungkus makanan, ada plastik-plastik dan lain sebagainya masih banyak. Itu benar-benar harus dipisah dengan teliti gitu. Bahkan ada yang kalau misal kita beli bento di minimarket atau gimana tuh, kalau misalkan masih bisa dibersihin tanpa disisa makanan, itu maksudnya ke pura gitu, atau enggak maksudnya ke yang bisa daur ulang gitulah. Dan kalau misalkan itu wadah makanannya atau wadah bentonya tuh memang bener-bener nggak bisa dihilangin bekas makanannya, nggak bisa dibersihin, maksudnya yang lengket-lengket itu masuk ke moerogomi atau sampah yang bisa dibakar. Jadi menurutku anjir, ini Shizuoka ketat banget ya pikiran ke soal sampah. Tapi ya memang sebenarnya itu bagus aja, cuman aku tetap ngelakuinnya dengan baik dan benar gitu ya, walaupun sulit. Tapi ya sebulan ini udah mulai terbiasa sih sampah-sampah gitu. Itu hal yang paling bikin aku shock sampai sini sih. Oke, dan itu aja sih sebenarnya hal yang kali ini aku bisa ngomongin. Dan kita akan prepare buat kerja. Sekarang kita kalau sekarang kita benar-benar prepare nih buat kerja kalau sekarang ya. Tadi emang nggak benar sih. Let's go. Ini masih jam 8.45 sih. Prepare nggak ya? Udahlah, nanti aja. Yos. Inilah bakal jadi makanan pagi aku. Jadi aku itu makannya nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh makannya nggak terlalu banyak gitu. Enggak sih, bukan akhir-akhir ini sih, kayak semenjak aku Jepang itu jadi makanku itu porsinya jadi lebih sedikit ya, walaupun ya ada chipstar sama ini rayu ya, rayu itu apa sih,
minyak cabai ya itu sih. Jadi makanku tuh kayak ya udah nasi telur rebus sama miso sirup cukup, habis itu nggak makan roti tok sama kopi doang kayak kemplok yang kemarin itu. Ini kurang lebih begitulah. Tidak, kalau waktu di Indonesia kayaknya makanku nggak segini deh. Makanku tuh banyak itu kayak nasi kuning gitu. Nasi kuning tuh bisa belinya orang beli 5.000, aku bisa beli 10.000 kayak gitu. Entah kenapa ya, mungkin faktor lingkungan atau nasi Jepang lebih mengenyangkan atau apa, nggak tahu. Oke, langsung aja kita makan. Terkimas, jadi kita kan makan. Pertama, aku suka tuh telur sama matang. Jadi pas tiba itu kuning itu masih mantap gitu loh. Tuh, ini aku suka. Nggak tahu kenapa tapi aku suka. Jadi kita kan makannya pakai nasi. Ya makan nasi, masa pakai ban dalam. Terus. Panas banget. Panas. Jadi pakai rayunya nih ya. Kulkat di kuning telurnya. Tambahin nasi dikit. Perfect ya, suka makan sambil pakai ya namanya orang Indonesia ya, enggak sih, tergantung orangnya. Kalau aku tuh nggak bisa makan kalau nggak ada kriuk-kriuknya gitu. Betul sama. Jadi guys, kita udah selesai makan. Sekarang kita rapi. Langsung rapi ya guys. Welcome. Hai. Terus. Oke, kita kembali lagi sekalku lagi. Jadi sekarang kita kan udah pas jam 9, kita bakal siap-siap. Sekarang kita bener-bener siap-siap untuk kerja. Jadi, let's go. Oke, untuk beberapa pakaian udah aku siapin dulu sebelum kerja. Dan sebelum aku berangkat kerja tuh biasanya aku rutin minum jajang. Ini adalah vitamin C. Ini tuh bagus buat ya biar nggak gampang capek. Habis itu biar nggak ya apa yang saya bilang ya bagus aja gitu vitamin C, karena ya aku terbilang orang yang pakai IQOS. IQOS itu adalah apa namanya, heated tobacco. Jadi perlu banget minum vitamin C karena di sini bakal ada tuh buat kalian yang ngerokok juga, misalkan nggak pakai IQOS doang, nge-vape juga atau nggak yang heated tobacco, mungkin kalian perlu vitamin C deh biar nggak terlalu drop banget badan kalian gitu. Jadi aku minum ini 2 butir ya, pagi dan malam 2 butir ya, 1 butir 1 kali 2 enggak 2 kali sehari ya, 2 kali sehari 1 butir ya, pagi 1 butir, malam 1 butir maksudnya gitu. Jadi kalau kalian misalkan perokok, vapor atau ya heated tobacco user, jadi pakai ini. Saran itu aja sih yang di Jepang ya. Mungkin di Indonesia mungkin ada, cuman nggak tahu brandnya kayak mana. Aku udah nggak pulang ke Indonesia sekitar 3 tahun, mungkin kalau bikin vlog nanti di masa depan. Waktu pulang ke Indonesia kayaknya bagus deh. Yes. Sudah minum untuk pagi. Jadi minum itu selang waktu 12 jam kalau salah. Itu bisa minum jam 9 lagi. Oke. Jadi semua persiapan sudah beres. Bento sudah siap tadi pagi. Pagi banget kita udah siapin bento. Tadi udah istirahat sebentar 30 menit. Ya tidur-tiduran lah. Dan sekarang pakaian juga udah siap dan sudah beres. Nanti akan aku lanjut vlog lagi pas sebelum mau berangkat. Kita sudah selesai prepare dan sekarang kita bakal mau berangkat kerja. Jangan salah paham dulu, styleku bukan kayak gini saat kerja, ini cuman pas jalan aja. Nanti sampai di tempat kerja aku bakal ganti baju di locker seperti biasa. Jadi ya, jadi kayak gue pada umumnya ini cuman style biasa aja. Rambut harus rapi. Untuk orang yang Indonesia bakal ke Jepang yang nggak tahu, untuk bekerja kayak gue perhiasan itu dilarang. Itu kalung, jam tangan atau cincin yubiwa, jadi itu dilarang. Karena apa? Itu kemungkinan bisa saat melakukan bantuan bangun, bantuan ke toilet segala macam itu melukai pasien gitu loh, kalau nggak salah ya. Yang penting nggak boleh, dan image-nya tuh nggak bagus juga gitu loh. Karena kayak gue itu kan image-nya bersih gitu orangnya gitu. Oke.
Dan ada beberapa hal mungkin yang bakal aku bilang sekarang. Mungkin video ini bakal diuploadnya, enggak, video ini setelah diupload mungkin aku bakal nguploadnya tuh 2 minggu sekali atau nggak seminggu sekali. Karena apa ya, yang kemarin tuh memang 6 bulan, habis itu datang video yang kemarin itu lebih cepat dan editannya biasa aja. Karena apa, aku mau menghilangkan kekosongan yang ada di channel YouTubeku. Jadi aku upload itu sementara, dan sekarang aku bakal mungkin video vlog-vlog yang kayak gini sekarang mungkin aku bakal rutin mau mulai rutin buat, tapi mungkin agak lebih lama karena mau proses post productionnya lebih serius lagi gitu. Jadi lebih bener-bener di editing lah. Mungkin contoh video ini bakal memiliki editan yang lebih baik daripada video yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke guys, ya silahkan tunggu aja videoku yang selanjutnya. Tadi aku mau sampai mana tadi? Oh iya, masalah video ya. Jadi mungkin bakal, kalau kalian ada saran apa yang harus aku lakuin di sini, di Zizok, mungkin vlog segala macam, traveling atau game atau apa sih, tapi mungkin ya, minum jus dulu. Oh ya, ini jusnya pacarku, cuman ya karena masih nyisa jadi aku minum aja gitu, dibanding gak diminum. Sore dame da ne. Karena seperti itu tidak boleh kita pakai gelas. Yes, ini lebih baik. Jadi sebelum berangkat kerja kita bakal nyantri dulu, kita ya sambil ngobrol-ngobrol tipis-tipis lah. Mungkin video ini nggak bakal panjang banget, mungkin lebih dari 20 menit. Kemarin videonya 17 menit mungkin. Ya sebisa mungkin aku bakal cut di bagian yang nggak penting dan masuk bagian yang penting-penting aja itu. Kalau bisa, ya mungkin aku bakal sedikit semangat untuk masalah editingnya. Dan ya, untuk kalian yang punya saran buat video apa nanti ke depannya, bisa tulis di komen. Ya kalau bisa tolong tulis di komen lah, biar komennya nggak sepi-sepi banget. Ya aku tahu video ini bakal baru banget, dan channelnya juga masih baru juga sih. Nggak baru banget sih, ini channel udah ada di 2015. Bahkan dulu aku pernah bikin YouTube di 2015. Entah videonya kemana aku lupa. Jadi kita bakal mulai start dari sekarang kehidupanku di Jepang. Jadi tunggu aja vlog-vlog selanjutnya. Ini belum closing kok, tenang aja. Nanti pulang kerja bakal ada lanjutannya lagi. Ini video udah jalan 5 menit, gila. Mungkin bakal videonya, vlognya panjang banget. Ya mungkin kalian yang bosan di pertengahan nggak masalah sih. Jadi thanks. Aku berangkat kerja dulu. Nanti kita balik lagi pas aku pulang kerja ya. Oke, akhirnya aku udah jalan pulang dari kerja. Mungkin gelap sama sekali, nggak ada kelihatan apa-apa, tapi ya mau gimana. Ini segitu gelapnya loh di tempat kayak sekarang ini. Aku padahal udah naikin brightness-nya dari kamera, udah dari yang maksimum. Teman ya, kelihatan cuman gigi. Mungkin nanti kalau ada cahaya aku bakal record lagi. Ini dia guys, ini adalah apa namanya? Kayak pacingko banyak banget mobilnya sih. Setiap jalan ketemu pacingko aja. Enggak sih, bukan setiap jalan ketemu pacingko, memang jalan pulang atau jalan berangkat kerja di mana pacingko. Bahaya nih, iman harus kuat nih, iman. Oke, kayaknya udah mulai ada cahaya sedikit. Sekarang jalan pulang kerja masih di perjalanan. Kalau aku kerja itu kenapa milih jalan? Kalau mau alasan singkatnya tuh gak punya uang. Kalau mau alasan ribetnya itu ya pengen jalan aja dulu gitu, nikmatin jalan. Gimana sih rasanya pulang kerja udah capek-capek, harus capek pulang lagi, itu harus jalan gitu loh. Kayak sebenarnya menyiksa diri dan ngerepotin diri sendiri aja sebenarnya. Kalau mau beli sepeda mah di second street cuma goseng, kayaknya lah apa dulu sepeda cuma pakai keranjang. Cuman ya coba-coba dulu lah, start from below. Dan sekarang aku sebenarnya aku udah masak ayam gulai. Cuman karena aku ingin ayam gulai yang ada di kulkas sekarang itu pakai buat bekal besok pagi, bukan bekal pakai besok siang kerja. Mungkin untuk makan malam aku bakal beli bento yang ya nanti aku kasih tahu gimana tips hidup murah sekalian. Pas kita bakal belanja di sini ya, Viago. Di sini lumayan store-nya ya. Dibilang murah sih enggak ya, cuman ya diskon, karena ada diskon aja jadi kita bisa makan kenyang cuma 800 yen. Coba ya, satu malam masih terbilang mahal sih. Jadi mari kita masuk. Penampakannya kayak gini, kayaknya malam bakal lucu ya. Jadi di sini tuh banyak macam. Dan Nintendo Switch pun makan juga di sini. Tuh.
Beginilah penampakan kalau di Jepang. Kita udah beli, itu bacanya paling depan udah Hanggaku itu. Jadi kita mau beli makanan yang diskonan aja gitu. Inilah jalan pertama kayak gini tuh. Ya nggak terang, nggak gelap banget gitu loh. Udah sampai rumah, jadi aku baru saja beli banyak hal. Tapi yang bakal kita itu tadi kan aku bilang tips hidup hemat di Jepang itu ini. Jadi kalian itu malam-malam ya sekitar jam sekarang lah, jam 8 jam 7 itu biasanya ada waribiki atau diskonan. Yang kita beli itu ini ada nani gyu niku koroke. Aku nggak bisa bahasakan, jadi kamu jawab bahasanya kayak gitu aja. Hanggaku ini tuh bisa jadi 100 yen. Tadi 100 yen aku langsung. Habis itu ini ada tapuri tartar no chicken katsu 200 yen. Ini jadi 100 yen kalau nggak salah. Habis ini ada shiromi sakana fry no tartar sauce. Kok tartar semua kayaknya? Ya pokoknya kayak gitu. Tiganya ini aku cuma habis sekitar 340 yenan. Jadi makan malam bisa enak dan bisa bayar 340 yen dibanding kalian makan di ya Sukiya lah, di apalah itu yang 1000 kita bisa buat makan teishoku itu 1000 sekian. Mending beli ini aja 3 daging, habis itu masak nasi sendiri, makan dah itu makan malam 350 yen, kenyang. Itu sama aku, jadi kalian tuh bisa tetap hidup hemat gitu. Ya, jadi dulu kita akan ganti baju dan makan. Guys, ini kalau makan aku udah siap, ada nasi putih, tadi shiromi sakana, ada chicken katsu, ada koroke. Ya ini udah makan, kemudian ada ciki, ada rayu. Ini enak banget nih kalau kalian pengen makan pedas pulang kerja capek-capek. Ini cocok nih. Nah, jadi inilah makan malam hari ini. Ini sekarang udah kayaknya sekarang tinggal makan dan ya mungkin closingan untuk vlog hari ini. Mungkin ini bakal jadi vlog panjang banget. Ya, panjang banget. Dan kalau bisa aku edit sebanyak mungkin walaupun panjang. Kali ini di vlog ini aku gak bakal, ya jujur editanku aku gak bakal nggak yang cuma sekedar cut habis itu kasih teks sama habis itu tinggal upload. Nggak mungkin, sebanyak mungkin aku bakal edit sebanyak mungkin. Tapi aku udah sekitar berapa tahun jangan ngedit ya, udah sekitar 3 tahun udah ngedit video, jadi mungkin ada bakal hal yang sulit itu. Apalagi sekarang aku nggak pakai Premiere, aku itu pakainya sekarang adalah CapCut. Karena apa? Karena gampang. Untuk sekarang karena masih sibuk kerja juga, masih penyesuaian dalam tempat kerja, jadi nggak usah lah ngelakuin hal yang berlebihan. Nanti kalau misalkan jujur aja, kalau channel ini udah berpenghasilan, mungkin aku bakal seriusin ke YouTube. Kalau ngomongin kayak gitu mah semua orang YouTuber juga ujung-ujungnya nyari duitnya lewat YouTube kok. Kalau ngomong jujur aja ya gitu. Jadi dibikin sekarang aku mungkin aku bikin ala kadarnya, tapi tidak ala kadarnya ini gimana ya, ngeditnya tuh sebisa mungkin bagus tapi tidak memaksakan diri gitu loh, karena aku juga kerja juga kan. Kalau misalkan nanti YouTube jadi mata penghasilanku, itu beda cerita lagi. Jadi untuk video hari ini, thanks for watching. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jujur aku senang sekali buat kalian yang udah nonton, karena subscriberku 500 sih belum nyampe, nggak tahu udah gimana. Tapi kita akan berusaha, jangan menyerah, menuju ya mungkin awal-awal 1000 subscriber dulu lah. Kita akan coba tanpa beli ya kalau bisa. Emangnya beli subscriber aja biar langsung terkenal, ya nggak? Tapi nggak sih, kalau bisa jangan sih. Oke. Mungkin di closing di sini aja. Thanks for watching this video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Like, comment, dan subscribe juga. Itulah bentuk juga penyemangat buat aku. Jadi terima kasih. Terserah di komen kalian mau hujat, mau ngomong apa, terserah. Bye bye. See you in the next video.